Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 26 April 2024. Bersyukur kita kepada Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Yesus selalu setia, pelihara hidup kita dari hari ke hari. Kalau Tuhan izinkan tadi malam sudah kita bisa istirahat dengan baik. Pagi ini kita datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Kita mau kembali datang kepada Yesus. Kita berterima kasih. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan juru selamat kita. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Kita mau kembali sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya menyanyikan sebuah pujian nomor 27 dalam buku Tabernakel Glory. Tuhan basuhlah dosaku. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah bersalah kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Biarkan hari kita dibentuk sama Tuhan, untuk kita menjadi kudus di hadapan Tuhan, layak berkenan sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka seperti bangsa Israel. Kita mau baca Bilangan pasal 16 ayat 36 sampai 50. Bani Korah selalu berdosa jahat kepada Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan, tapi kita semua adalah isal rohani. Kita mau takut sama Tuhan. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita mau kembali, kita minta ampun dan bertobat, hidup di dalam jalan Tuhan. Basuhlah semua dosaku dalam darah-Mu yang suci. Amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jiwaku terbuka bagi-Mu. Basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya gantiku hingga ku dapat selamat. Basuhkanlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu Bapa, untuk mengatasi dosa, haleluya. Sucikanlah hatiku ini Yesus, jadikan hamba kapan-Mu, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan Yesus dan berbuah di dalam Roh Kudus. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai
bagai salju. Amin. Haleluya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Basuhlah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku Yesus. Amin. Haleluya. Putih dan bersih ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikan Bapa pikiranku, mulutku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya pagi ini Bapa, Kau ampuni segala dosa, kekilapan, kesalahan kami ampun. Kami mau bertobat kembali kepada Tuhan. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, tapi Kau bentuk hidup kami rendah hati menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih percaya kepada kita, bangun tubuh yang sehat pada pagi ini. Adalah Jumat yang terakhir di bulan April. Karena Jumat depan sudah bulan Mei. Biar hari-hari kita menjalani hidup ini, hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, jangan suka berontak seperti Bani Korah. Tapi kita mau rendah hati datang kepada Tuhan Yesus. Kan firman Tuhan katakan tadi, marilah baiklah kita berperkara kepada firman Tuhan. Yesaya 1:18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Asal kita mau bertobat, Tuhan punya kemenangan mengampuni segala dosa kita. Asal kita mau kembali, kita mau hidup di dalam firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar hari makin dibentuk kita, sifat kita, karakter kita itu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Makin pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, hari demi hari kita diproses sama Tuhan. Kalau seandainya kita makin hari meningkat 1% saja sudah luar biasa. Makin diubahkan kita tiap hari 1%, 1 minggu 7%, sebulan 30%. Ya, terus kita dibentuk sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Bilangan pasal 16, saudara. Halo, senang sekali saya kalau baca firman Tuhan. Sukacita karena di dalam nama Yesus damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Bilangan pasal 16 ayat 36, demikian firman Tuhan kemarin sudah kita baca. Terbukti Bani Korah dihukum sama Tuhan sampai terbelah kan. Tanah bumi terbelah, orang masuk dia mati semua.
Maka oleh itu takut kita sama Tuhan ya. Dan hormati juga Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan bukan gila hormat, tidak. Tapi karena mewakili Tuhan. Karena Musa mewakili Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, tidak boleh diberontak saudara. Bangsa yang berontak berani melawan saudara. Tapi kita menjadi Israel rohani yang taat kepada firman Tuhan. Hormati hamba Tuhan, Bapak Gembala. Harus tahu kata dia wakil Tuhan yang memberikan makanan rohani buat jemaat-jemaat ya. Dasarnya cinta kasih kepada Tuhan ya. Saya mau baca sekarang Bilangan 16 ayat 36, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada Eleazar anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaran-perbaran dari antara kebakaran itu, lalu hamburkan api itu jauh-jauh, karena semua itu kudus. Yakni perbaran orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus tempat tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi Israel perbaraan. Ya karena Tuhan mau, seperti Musa yang minta sama Tuhan pada waktu dia bicara kepada Bani Korah, kan, ayo ya buktikan bahwa benar-benar Musa itu diutus sama Tuhan dengan apa? Memberikan perbaran-perbaran api sudah depan Tuhan saya. Tapi ternyata Tuhan menyatakan kemuliaannya dibela Musa. Ya karena Musa itu hamba Tuhan. Oleh itu kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti dibela sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau dekat sama Tuhan dan hiduplah di dalam firman Tuhan ya. Maka Imam Eleazar mengambil perbaran sebagai tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang terbakar itu, lalu ditempah menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaran Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungut segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Wah, bersungut lagi saudara. Memang dasar mereka tuh tegar tengkuk ya, padahal Tuhan sudah menghukum mereka loh. Masih berani lagi sama Tuhan ya. Dianggap membunuh padahal itu Tuhan yang menghukum ya. Nggak bisa saudara, Tuhan bisa marah lagi. Perhatikan berikutnya. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatannya awan itu menutupinya dan tambahlah kemuliaan Tuhan. Wah, Tuhan langsung respon saudara. Begitu bangsa Israel marah lagi kepada Musa dan Harun, Tuhan marah juga saudara. Jangan main-main. Di sini kita bisa belajar. Supaya belajar kita menjadi jemaat yang takut akan Tuhan ya. Jangan pernah bersungut, jangan pernah melawan, jangan punya sifat pemberontak, jangan punya sifat menghakimi. Lihat ini, kemuliaan Allah langsung turun. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Coba, Tuhan marah lagi, akan dihancurkan saudara. Marah Tuhan saudara ya. Karena Tuhan itu memang tidak bisa dipermainkan saudara ya. Dalam Roma 11 ayat 22, perhati kemurahan Allah dan kekerasan Tuhan memang baik, tapi bukan berarti dipermainkan. Tuhan juga bisa marah seperti kita juga bisa marah ya. Tuhan bisa marah murka, kalau murkanya Tuhan mati saudara. Takut akan Tuhan ya. Berkata Musa kepada Harun, ambillah perbaran, bubuhlah api ke dalamnya di atas mezbah, taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakan pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Wah, coba Musa langsung responsif, minta ampun sama Tuhan, ambil perbadaran ya, ngomong kepada jemaat, adakan pendamaian bagi mereka, bertobat saudara ya. Jadi pendamaian artinya bertobat, minta ampun sama Tuhan supaya tulah tidak turun. Perhatikan berikutnya saudara ya. Maka Harun mengambil perbaran seperti dikatakan Musa dan berlari ke tengah-tengah jemaat itu, dan tambahlah tulah telah mulai di antara bangsa itu, lalu dibubuhlah ukupan dan diadakan pendamaian bagi bangsa. Coba tuh, Musa takut sama Tuhan. Kalau Tuhan responsif, kalau bandel, keras kepala, berontak, berani lawan, langsung Tuhan bisa marah saudara. Lihat Hofni Pinhas seperti itu tadi. Ya, baru saja 31 ia selesai mengucapkan segala perkataan, maka langsung terbelah tanah itu, belah pecah, sehingga banyak manusia masuk mati sudah. Kalau Tuhan sudah marah, siapa yang bisa bela? Nggak bisa. Makanya lebih bagus kita takut sama Tuhan. Ada korban pendamaian, berdamai dengan Tuhan. Ya, bertobat artinya kepada Tuhan. Maka sekejap Tuhan itu begitu baik. Ayat 48. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang hidup, berhentilah tulah. Coba nih, langsung Musa minta ampun sama Tuhan, pendamaian. Langsung Tuhan redah marahnya Tuhan, yaitu tulah mulai berhenti.
ayat 49. Dan mereka yang telah mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang mati karena perkara Korah. Mati saudara mereka. Termasuk perkara mati ini mati lagi saudara. Tidak takut sama Tuhan. Maka di sini firman Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 5. Karena Tuhan bisa menghukum mati dan bisa masukkan ke dalam neraka. Maka takut sama Tuhan. Ayat 50 yang terakhir. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah Tuhan, tulah itu telah berhenti. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Bilangan pasal 16 ayat 36 sampai 50. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Sifat Tuhan tidak bisa dipermainkan saudara. Ya, Tuhan begitu baik. Tapi juga punya sifat keras. Karena keras pada tempatnya. Dalam rangka apa? Supaya dibentuk sama Tuhan. Seperti di dalam Wahyu. Ya, orang dikasih Tuhan ditegur, diajar supaya bertobat. Ya, jadi konsepnya Tuhan jelas. Ya, makanya kita jangan main-main sama Tuhan. Mentang-mentang Tuhan baik terus kita mempermainkan Tuhan. Tidak bisa saudara. Ya, takut sama Tuhan. Ini coba baca. Wahyu pasal 3 ayat 19 ini. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat dalam rangka. Kalau sudah relakan hati-hatimu, jaga hati. Seperti bangsa Israel berani sama Musa, berarti hatinya jahat, bengkok, berani sama Tuhan. Berani kepada hambanya, berarti berani kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa, ya. Dalam rumah sebagai penutup, Roma 11:22, perhatikan kemurahan Allah dan kekerasan Tuhan. Tuhan baik, tapi bukan berarti dipermainkan, saudara. Roma 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan orang-orang telah jatuh. Tepatas kamu kemurahannya, jika kamu tetap ada dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Mari kita mau ada dalam kemurahan Tuhan, yaitu hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan mendukakan Roh Kudus, Efesus 4 ayat 30. Jangan bersungut-sungut, jangan bikin Tuhan marah, tapi marilah membuat Tuhan senang, menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita minta ampun, kalau kita berdosa segera minta ampun, datang kepada Yesus dan bertobat. Yang penting di sini bagaimana berpikir Bapak Ibu. Coba pikirkan selalu perkara di atas. Berpikir bagaimana ya menyenangkan hati Tuhan. Jangan bikin kesal hati Tuhan. Tapi bagaimana hidup ini menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Mari kita menyanyi lagu ini. Tidak bersih, minta ampun sama Tuhan. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dan bersih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar firman-firman selalu kita dengar, supaya kita makin memahami karakter Allah, karakter Tuhan Yesus. Dia Maha baik, tapi bukan berarti dipermainkan. Tuhan marah karena kita salah. Bangsa Israel salah, berontak melawan terus, gak bisa saudara. Tapi belajar kita rendah hati. Jangan mengatur Tuhan, tapi belajar mau diatur sama Tuhan, mau dibentuk karakter kita, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.